warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam selamat malam. Halo Sobat Chemistry, selamat datang di Tellurium Telusuri Jejak Karir Alumni. Podcast santai yang bakal ngajak kamu ngulik cerita-cerita inspiratif dari para alumni keren pendidikan kimia. Podcast ini dipersembahkan oleh Departemen Litbang HMPS Pendidikan Kimia yang selalu semangat jadi jembatan antara mahasiswa dan dunia pasca kampus. Di sini kita nggak cuma ngobrol soal karir, tapi juga nyari insight, motivasi, dan tips-tips dari kakak-kakak yang udah lebih dulu jalan di depan kita. Jadi, siapa tahu abis dengerin ini, kamu jadi makin mantap nentuin arah setelah lulus nanti. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini, alumni yang kece, yang siap bagi-bagi cerita seru dan pengalaman inspiratif bagi kita semua. Oke, halo Kak, boleh perkenalan dulu nggak? Kakak bisa sebutin nama, angkatan, atau kesibukan kakak sekarang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Putri Rahayu. Biasanya teman-teman aku panggil aku Uti. Nah, angkatan kuliah aku itu di tahun 2019. Saat ini aku tuh sedang bekerja di salah satu SMA negeri di Kota Depok sebagai pengajar kimia. Oke, itu aja ya. Oke, salam kenal Kak. Salam kenal. Pertama, apa alasan kakak memilih program studi pendidikan kimia saat di bangku kuliah, Kak? Oke, alasan ya. Sebenarnya alasannya itu ada dua. Yang pertama, dulu itu angkatan aku nih, pas lulus kan di tahun 2019 ya. Nah itu tuh pertama kali adanya UTBK, yang mana tes dulu, baru pilih jurusan. Hmm. Nah, saat keluar hasil tuh ya nilainya, ternyata nilai kimia aku tuh ada di tertinggi di antara matkul-matkul saintek yang lain. Nah, terus karena ada tekanan juga nih, biar ngamanin posisi di universitas negeri. Makanya aku cari jurusan-jurusan yang mana dia itu mengedepankan nilai kimia di UTBK-nya. Terus juga didukung tuh dulu sempat cari-cari juga kan kayak misalkan di prediksi-prediksi di Instagram, di Twitter, itu harus kayak gimana tuh karena bener-bener masih meraba UTBK pertama kali. Terus akhirnya carilah jurusan-jurusan yang benar-benar kimia banget gitu, yang ada kata-kata kimianya kayak gitu. Tapi masih bingung kan akhirnya kemana. Terus alasan yang kedua, akhirnya cari-cari atau tanya-tanya ke teman. Nah, teman-teman tuh menyarankan, Ti, kayaknya kamu cocok deh buat ngajarin orang. Gimana kalau misalkan ngambil pendidikan aja? Terus juga mereka bilang ke aku nih, kalau misalkan mereka tuh seneng diajarin aku waktu SMA tuh tentang pelajaran kimia. Kayaknya cepat nyambung katanya gitu. Oke, akhirnya setelah cari-cari, ternyata yang lebih dekat itu ke arah ngarah mengajar, yaitu ke pendidikan kimia. Jadi itulah langkah awal aku kenapa aku milih program studi pendidikan kimia kayak gitu. Kejawab nggak? Jawab Oke, Kak. sangat kejauh. Oke, sip. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana pengalaman kuliah? Yang kedua, bagaimana pengalaman kuliah di pendidikan kimia membantu Kakak dalam menjalani profesi sebagai pendidik sekarang nih Kak? Oke, pengalaman kuliah di pendidikan kimia. Oh, tentunya sangat membantu ya. Mulai dari mata kuliahnya tuh yang memang amat sangat nyambung dan sangat berguna saat memberikan pengajaran kepada siswa-siswa nih. Bahkan sampai ke praktikumnya juga itu kan berguna juga ya untuk ke siswanya. Dan terutama ini nih yang sebenarnya penting banget yaitu pengalaman di organisasinya, terutama di HMPS. Dulu juga aku tuh orangnya aktif ya, bisa dibilang kura-kura, kuliah rapat. Nah, pas diikut HMPS, itu benar-benar pengalaman pertama organisasi di kuliah
seperti apa dan ternyata itu berguna banget di pekerjaan yang sekarang kayak gitu Teh. Oke, gitu ya Kak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kira-kira tantangan yang Kakak hadapi saat pertama kali terjun ke pendidikan kimia itu apa Kak? Ke pendidikan maksudnya, ke dunia pendidikannya. Oke, berarti ini pertama kali terjun ke masyarakat ya, ke kerja ya. Ya, Betul, bekerja Kak. Kak, betul. Oke, tantangannya waktu pertama kali itu sebenarnya tantangan terbesar dari diri sendiri sih. Karena waktu pas benar-benar ketemu dengan siswa langsung itu masih banyak kekhawatiran di dalam diri. Kayak misalkan tiba-tiba nggak percaya diri, terus juga takut salah, dan lain sebagainya. Pokoknya insecure lah, insecurity itu ada banget waktu pertama kali. Terus yang paling dikhawatirkan tuh sebenarnya paling utama adalah kayak takut salah buat nyampein pembelajaran ke siswa. Terus juga khawatir sama administrasi-administrasi yang ternyata seribet itu loh ternyata di dunia pendidikan. Kayak misalkan menyiapkan modul ajar LKPD sebelum kita mengajar. Terus juga takut nih, misalkan kita udah buat nih modul ajar, udah buat LKPD, tapi ternyata pada kenyataannya tuh nggak sesuai. Takut respon siswanya yang benar-benar nggak sesuai ekspektasi kita dan kitanya nggak punya cadangan untuk ngejawab itu kayak gitu. Terus juga ternyata ya di dunia pendidikan itu waktu waktu efektif dalam hal pengajaran itu misalkan satu semester 6 bulan ya dan itu ternyata 6 bulan itu bukan diisi sama pengajaran aja. Ternyata kan di dunia sekolah itu banyak juga acara-acara. Dan itu sih yang paling susah waktu pertama kali terjun. Gimana sih cara biar waktu efektifnya itu benar-benar tersampaikan gitu pembelajaran kimia dengan baik dan benar. Itu sih pertama kali. Dan tantangan terbesar terutama itu ya dari diri sendiri. Udah paling itu aja. Oke, aku lanjut ya, Kak. Menurut Kakak, Ya, kompetensi apa silakan. sih yang paling penting dimiliki oleh lulusan pendidikan kimia yang sukses, biar sukses di bidang pendidikan gitu, Kak? Oke, kompetensi Kompetensi. apa yang paling penting? Iya. Oke, di sini aku mengedepankan 3 kompetensi sih, tapi dari 3 ini bisa dikembangkan dengan lebih besar lagi. Yang pertama pastinya ilmu ya, kita harus mengantongi ilmu. Terus kedua kreativitas, dan juga yang terakhir, dan ini sebenarnya yang paling utama adalah etika. Kalau keilmuan atau ilmu itu kan pastinya diperlukan ya, terutama dalam pengajaran. Apalagi kita guru nih, yang mana siswa itu belum tahu apa-apa dan kita ngajarin gitu kan ya. Nah, eh, terutama nih keilmuan tuh kenapa sih kita harus kantongi? Karena siswa itu karakternya ada yang beda-beda. Ada yang memang kritis dalam menanggapi, kritis dalam bertanya. Terus mereka kan mengharapkan jawaban terutama dari kita ya. Nah, kalau kita nggak bisa mengantongi ilmu kimia secara dalam, itu agak susah tuh untuk menjawabnya. Terus juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi yang menantang, itu juga harus didukung dengan kreativitas kita nih dalam ngejelasin. Kayak misalkan siswa SMA itu nggak banyak tuh yang langsung paham kalau misalkan kita jelasin dengan bahasa yang dengan keilmuan banget. Misal kayak dosen ke mahasiswa. Kalau misalkan jawab ke siswa, itu kita tuh harus pelan-pelan banget, bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kayak contohnya gini, ada kulit atom, subkulit atom, dan juga orbital atom gitu ya. Nah, itu tuh sulit tuh mereka memvisualisasikannya seperti apa. Nah, akhirnya kita harus bikin tuh kreativitas apa ya, biar kita tuh bisa nyampein kulit atom tuh sebenarnya ini loh, subkulit kayak gini dan orbital kayak gini. Walaupun sulit ya untuk divisualisasikan karena atom itu emang nggak bisa divisualisasikan. Akhirnya kita sambungin ke kehidupan nyata ya contohnya aja kita ibaratin kulit itu sebagai perumahan, subkulit rumah, orbital itu ruangan-ruangan di dalam rumah. Nah dengan cara yang kayak gitu, dengan kreativitas kita dalam menjawab, siswa SMA tuh bisa langsung paham. Dan juga kreativitas juga diperlukan loh dalam menentukan strategi pembelajaran apa yang mau kita gunakan. Apalagi pelajaran kimia ya, itu cenderung bikin
pusing. Ya nggak? Kalian juga pas SMA ngerasa nggak kayak gitu? Aduh, pusing banget lagi kimia. Ya Iya, nggak sih? Kak. Mm-mm. Betul banget. Maka, maka diperlukan pembelajaran yang salah satunya harus menyenangkan. Nah, biasanya tuh kalau aku ngalihin perhatiannya buat ice breaking atau menggunakan permainan-permainan lainnya. Nah, terus juga yang terakhir tadi dan ini juga paling utama itu adalah etika. Di atas semua yang udah aku jelasin tadi tuh kayak yang tadi keilmuan, kreativitas. Yang paling utama kita tuh juga harus tahu dan paham gimana sih cara kita beretika, terutama eh, kepada sesama guru, karena kita akan selalu berinteraksi dengan mereka nantinya di dunia nyatanya, di dunia kerja. Dan juga kepada siswa, kita juga harus beretika seperti apa. Dan juga ke warga-warga sekolahnya. Kalau misalkan etika kita sudah diperbaiki, pastinya kita akan sukses ke depannya dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya seperti keilmuan dan kreativitas tadi. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Next ya Kak. Di kita kan ada mata kuliah micro teaching ya Kak, dan PLP. Nah, gimana sih Kak dua matkul itu berkontribusi dua matkul itu dalam membentuk keterampilan mengajar Kakak. Ditambah Kakak juga kan setahu aku ikut PPG ya Kak. Oke, untuk micro teaching dan juga PLP, PPL atau PLP. kontribusi kontribusinya tentu saja besar ya. Terutama saat PLP ya, kita tuh kan benar-benar terjun ke lapangan dan benar-benar tahu nih gimana kondisi siswa dan gimana sih cara kita berinteraksi dengan siswa. Dan itu adalah gambaran awal banget sebelum kita benar-benar jadi pendidik. Jadi kita bisa tahu nih gimana sih caranya memahami karakter siswa yang beda-beda dan juga sebenarnya pendekatan apa sih yang kita butuhkan dan kita perlukan untuk kita bawa ke pengajaran. Terus juga cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah pun saat PLP itu benar-benar diajarkan. Nah, kalau misalkan micro teaching itu juga sama ya, itu adalah gambaran, nah itu lebih awal lagi, karena di micro teaching kita masih sama sesama teman. Aman. Kalau misalkan, iya betul kan, dia sesama teman ya. Iya, Kak. Nah, karena kalau sesama teman kita mah udah tahu ya, dia sifatnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, di PLP itu benar-benar lebih ke langsung ke orangnya gitu, langsung ke siswanya. Terus kalau di PPG ya itu juga sama ya, sama langsung ke siswanya. Sebenarnya nggak beda jauh sih kalau PPG itu eh, kan aku yang dalam jabatan ya atau yang guru tertentu. Nah dia itu ya sama aja kayak kita ngajar biasa di kelas. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada perbedaan dari kita ngajar di kelas. Udah paling itu aja, kejawab nggak? Jawab Kak. Oke, next Oke. selanjutnya boleh diceritain nggak Kak pengalaman berkesan Kakak saat pertama kali ngajar gitu? Apa ada ke siswa kan bermacam-macam ya Kak? Mm-mm. Oke, pengalaman berkesan ya. Ada sih. Salah satu kelas dulu itu yang saya ajar, yang aku ajar itu sangat ada nih salah satu kelas di kelas 10 mereka tuh amat sangat suportif. Bahkan sering aku jadiin acuan buat gimana sih aku ngajar ke kelas-kelas lain, ke kelas 10 lainnya. Jadi tuh pertama kali aku belum tahu banyak ya. Jadi aku terapin tuh kesamaan cara belajarnya di kelas yang suportif ini dengan kelas yang lain. Mulai dari responnya, emosi misalkan senangnya seperti apa, dan juga kecepatan pembelajarannya. Tapi ternyata hal itu nggak sesuai rencana. Untuk metode, strategi, dan lainnya itu pasti udah disesuaikan dengan modul aja dan kita samain kan ke semua kelas. Tapi respon di kelas beda-beda. Benar tadi yang kamu bilang, kalau siswa itu kan karakternya beda-beda ya. Dan ternyata ya memang ada aja siswa di kelas lain yang ternyata tidak suka dengan cara pengajaran seperti itu. Bahkan ada yang juga curhat tuh sampai di sosial medianya dia dengan segala macam bakatnya dia dengan menggunakan sandi Morse atau apa yang ternyata curhatannya itu yang mengenai pengajaran kimia. Itu udah mulai negatif thinking tuh. Waduh, apakah aku salah? Apa metode pengajaran yang aku kasih itu salah? Tapi ternyata memang dianya aja yang kesulitan di semua pelajaran. Nah, oleh karena itu, gimana dong caranya biar aku bisa tahu nih dia kenapa seperti itu? Akhirnya ya udah,
tanyalah ke sesama rekan guru bagaimana solusinya. Karena kan mereka udah lebih banyak pengalaman dibanding aku kan saat itu. Terus akhirnya diberi solusi A, solusi B, solusi C, yang akhirnya aku laksanain tuh semuanya, mulai dari solusi A dulu, di mana eh, siswanya itu didekatkan secara diam-diam, terus bertanya secara pribadi dan segala macamnya. Intinya itu menurut aku sangat berkesan karena aku juga dapat pelajaran gimana cara aku tuh bisa aku tuh nggak bisa tuh nyamain gimana sih metode mengajar di kelas A dan kelas B itu harus sama gitu. Jadi aku benar-benar belajar gimana cara nerapin metode strategi di kelas yang satu, kelas yang lain, dan juga aku belajar gimana cara nanganin siswa yang sedang mengalami kesulitan belajar terutama di pelajaran aku sendiri. Kayak gitu sih itu pengalaman berkesan menurut aku karena itu benar-benar real banget gitu. Baru pertama kali aku ngadepin, wah ternyata karakter siswa tuh ada seperti ini loh dengan benar-benar secara langsung kayak gitu. Oke, baik Kak. Eh, aku mau nanya, kan sepengalaman Kak Putri setelah mengajar di sekolah-sekolah itu, kira-kira gimana sih Kak cara Kakak untuk ngebangun komunikasi, nggak cuma ke siswa, tapi juga ke guru, apa ya, ke orang Tuh. tuanya, kemudian juga kepada guru-guru yang lainnya. Itu kira-kira gimana dari Kakak? Oke, untuk membangun komunikasi efektif ya. Kalau menurut aku, kita harus sering-sering adain pertemuan sih di antara guru, orang tua, dan juga siswa. Karena di antara kita juga terjalin yang namanya hubungan untuk membangun karakter si siswa tersebut. Karena pembangunan karakter, pembangunan keilmuan itu bukan cuma dari sekolah. Karena di rumah juga mereka harus belajar. Dan jujur aku belum pernah mengalami hal yang sampai seperti itu. Karena aku pun jadi wali kelas belum pernah. Jadi paling ketika ada acara aja itu jadi bisa ngobrol sama orang tua. Bahkan kadang juga suka tanya sih, Bu, untuk siswaku, untuk siswa aku, Bu, untuk anak saya si A bagaimana ikut pelajaran Ibu? Apakah dia meningkat atau dia kesulitan? Ya paling kayak gitu sih. Jalin komunikasinya aja secara baik dan juga menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh orang tua. Seperti itu sih paling. Kejawab nggak? Jawab Kak, berarti intinya kan dari komunikasinya ya, komunikasi antara dari Betul, gurunya dan harus. juga ke orang tuanya. Iya. Betul, itu adalah Oke, selanjutnya nih Kak, kan mungkin ini tuh pembahasannya udah umum banget ya, dirasain kayak tentang permasalahan pendidikan di negara kita ini, di Indonesia ini. Kira-kira kalau menurut pandangan Kak Putri, s- sebagai guru tuh tantangan terbesar yang Kakak rasain tuh apa sih Kak? Tuh. Oke, tantangan terbesar ya. Hmm, sebenarnya kalau secara kita mengajar itu tantangan terbesarnya dari diri kita sendiri ya. Tapi kalau misalkan di dunia pendidikan di Indonesia ini, mungkin yang aku rasain selama ini adalah kurikulum yang emang terus berubah seiring pergantiannya menteri. Kayak aku nih di kuliah aja aku diajarinnya tentang kurikulum 2013. Saat itu masih menggunakan RPP. Sedangkan ketika aku udah masuk di dunia pendidikan sekarang kerja, ternyata administrasinya udah beda lagi tuh, udah modul ajar karena kurikulumnya udah berganti. Mungkin kalian udah merasakan modul ajar seperti apa di kuliah. Kalau aku belum pernah, karena dulu belajarnya tentang RPP. Nah, itu sih yang agak beban ya. Jadi jatuhnya administrasinya yang lumayan beban untuk guru. Karena selain kita mengajar, kita juga punya tanggung jawab tuh untuk administrasi itu. Tapi kadang kalau emang kita nggak bisa ngatur waktunya, itu sulit tuh. Gimana sih cara kita bikin administrasi yang baik dan benar, sedangkan kita di sisi lain harus menyiapkan pembelajaran-pembelajaran, terutama pembelajaran yang bisa bikin siswa fokus kayak gitu. Jadi menurut aku paling besar itu adalah administrasinya. Nah, kalau misalkan di mendidiknya, terutama aku tuh di SMA di salah satu kota Depok kan di negeri. Nah, itu kan ada kebijakan baru ya, di mana yang satu kelasnya itu siswa per
kelas adalah 50 anak. Itu benar-benar tantangan terbesar lagi menurutku selain administrasi. Coba dibayangin satu kelas 50 anak. Metode, strategi, itu pun aku bingung untuk nerapinnya. Kenapa? Karena pertama, kalaupun ada 50 anak tapi kelasnya luas, itu bisa-bisa aja. Misalkan kita mau pakai cooperative learning dengan cara diskusi kelompok atau permainan-permainan yang lain, kita bisa ngatur cara duduknya seperti apa. Itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan memang ruang kelasnya belum memadai untuk 50 anak, bergerak dikit pun itu agak susah. Nah, itu adalah tantangan terbesar lagi tuh. Gimana cara guru memilih metode pembelajarannya seperti apa? Kayak gitu. Apalagi sekarang yang terakhir ya mungkin di dunia pendidikan saat ini nggak tahu ya aku ngerasanya saat ini kenapa guru tuh tidak dihargai gitu ya. Bukan bukan merasa seperti apa. Ini aku yang rasakan aja. Bahkan guru-guru di sekolah pun merasakan seperti itu. Karena belakangan ini nih apa ya? Beban kita semakin berat. Tanggung jawab kita semakin berat. Tapi apresiasinya kurang gitu. Bahkan aku baru dengar juga kemarin bahwa ada pemotongan gaji seperti itu. Jadi gimana ya, kita guru tuh kerjanya itu 24 jam loh. Tapi kenapa apresiasinya tuh nggak ada? Jadi ya udah, kita mikirnya positif aja. Ya udah ini adalah ladang pahala seperti itu. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Udah gitu aja. Terima kasih. Iya, Ada sama-sama lagi. Kak. Iya, dan berharap juga semoga dari pemerintahnya langsung kayak ada perubahan gitu ya, Kak. Karena ya bener seperti yang Kakak bilang, jadi guru tuh emang sulit, beban kerja itu memang susah gitu. Jadi perlu ada dukungan juga, nggak cuma dari pihak sekolah pun juga pemerintah ikut andil di situ. Oke, selanjutnya nih Kak, kan tadi udah dengar nih cerita tentang kayak kesulitan yang Kakak Putri sampaikan. Nah, gimana sih Kak cara Kakak untuk memotivasi diri sendiri untuk, oke nih aku harus ngajar nih, karena mungkin ada beberapa alasan gitu. Kira-kira kalau dari Kak Putri sendiri, motivasinya apa Kak? Motivasi ya. Kalau motivasi dari itu aku selalu tanam di dalam pikiran sih. Kalau misalkan profesi guru ini itu adalah profesi yang amat sangat mulia. Karena guru-guru itu adalah orang-orang yang terpilih untuk membentuk masyarakat yang cerdas demi kemajuan dan kehidupan bangsa kita. Selain itu, siswa juga yang kan nanti akan terus-menerus menggunakan ilmu dari kita ya. Amal jariah buat kita kan nanti ke depannya. Dan ladang pahala itu tuh banyak banget didapetin di dunia pendidikan, bahkan jadi guru ini. Dan gak semua orang bisa kuat jadi guru. Jadi motivasi aku itu adalah aku selalu mikir kalau misalkan gak semua orang dipilih sama Allah buat punya tanggung jawab dan dikasih tempat untuk mencari pahala yang sebesar ini. Jadi harus banyak bersyukur, kerjakan selalu dengan ikhlas, dan ingat semua masyarakat, semua calon penerus bangsa itu butuh kita, yaitu guru-guru. Dah, gitu. Ya, terima kasih Kak. Ya, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kira-kira tadi kan kata Kakak itu satu kelas bisa 50 anak. Nah, kira-kira bagaimana caranya Kakak menghadapi perbedaan antara kemampuan belajar siswa itu dalam satu kelas gitu? Awal-awal itu tuh aku nggak bisa tuh ya buat ngadepin perbedaan kemampuan belajar siswanya. Nah, sekarang karena aku juga udah mulai ikut PPG kemarin dan udah dapat juga pembelajarannya dan aku tuh udah mulai nerapin sedikit-sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pas kemarin itu aku udah coba terapin di kelas 11. Terus aku bagi tuh mereka berdasarkan kelompok gaya-gaya belajar mereka. Ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Jadi mereka tuh bisa belajar dengan cara mereka sendiri untuk memahami materi yang ada. Tentunya dengan pengawasan dari aku sendiri. Itu baru kelas 11 ya. Tadi kan ditanyanya tentang yang kelas 10, yang 50 anak. Sejauh ini untuk menghadapi perbedaan kemampuan belajar di kelas 10 itu aku belum terapin. Karena lagi dan lagi ya aku masih apa ya, ibaratnya masih nih meraba bagaimana nih cara
punya kemampuan yang sama atau belajarnya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Misalkan yang tingkat tinggi itu mereka dengan dikelompokkan dengan tingkat tinggi atau yang butuh pembelajaran lebih lanjut mereka secara berkelompok dulu ataukah dibagi-bagi. Nah, itu kan aku masih meraba ya karena baru melewati 1 semester nih. Mungkin ke depannya di semester 2 nanti aku akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga berdasarkan gaya belajar ataupun kemampuan yang udah mereka kuasai di semester 1 kemarin gitu. Paling nanti akan ada banyak secara tutor sebaya seperti itu dan tentunya ada pengawasan dari aku juga. Seperti itu sih. Oke Kak, aku ada pertanyaan terakhir. Harusnya ditanyain di awal sih Kak. Awal karir Kakak itu langsung terjun ke pendidikan, langsung terjun ke sekolah, atau ngajar bimbel-bimbel dulu Kak. Kemudian boleh kasih saran gak Kak buat mahasiswa pendidikan kimia agar lebih siap menghadapi eh, dunia karir nanti Kak. Oke. Untuk pertama kali ya, langsungkah ke sekolah atau enggak? Waktu aku jadi mahasiswa, seperti biasa aku kayak kalian mungkin nih ya, pasti kalian juga sama, kita private-private gitu lah ya, untuk apa? Mulai-mulai gimana sih cara nerapin pembelajaran gitu. Itu aku juga dulu pernah private-private dulu. Terus setelah lulus, itu alhamdulillahnya di tempat aku PLP itu lagi butuh yang namanya laboran. Jadi pertama kali aku tuh nggak langsung jadi guru, tapi jadi laboran dulu. Itu selama kurang lebih 1 tahun aku jadi laboran dulu. Nggak setahun sih. Statusnya laboran dalam 1 tahun itu, tapi di tengah-tengah semester aku udah mulai ngajar, tapi statusku masih laboran. Itu ngajarnya pun menggantikan guru, jadi aku infal jadi guru kimia. Nah, kemudian setelah 1 tahun selesai, laboran ada lagi yang masuk, aku udah jadi guru kimia di sana, di sekolah itu. Itu jadi nggak langsung jadi guru kimia, tapi aku private-private dulu, itu pun private-nya bukan kimia doang ya, ada juga pelajaran lain kayak matematika, biologi, seperti itu. Baru ke laboran dan habis itu baru jadi guru kimia. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Kak. Oke. Oke, mungkin bisa kasih saran buat kita Kak, biar siap menghadapi dunia kerja gitu Kak. Oh iya, tadi sarannya belum ya. Saran aku mungkin ya, kuncinya itu sebagai mahasiswa harus selalu mau belajar. Intinya itu. Mulai dari belajar tentang mata pelajarannya, kayak kimia nih, karena kan kita nanti akan terus mempelajari kimia ya. Karena sebagai guru kimia kita pastinya harus terus belajar. Nah, sebagai mahasiswa manfaatin tuh untuk belajar kimianya. Tanya ke dosennya kalau memang ada yang kalian nggak tahu. Terus selain itu keilmuan pendidikannya juga tolong dikantongi dengan baik. Kayak misalkan harus memilih metode apa, strategi apa yang harus diterapkan. Karena itu tuh ternyata benar-benar penting banget di dunia pendidikan, di dunia kerja. Dan juga yang terakhir, keorganisasiannya. Kalau bisa, jangan cuman kuliah, terus pulang tidak berinteraksi lagi dengan yang lain. Harus terus belajar di organisasi juga. Kenapa? Karena itu akan mendukung cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita beretika, dan juga cara gimana sih kita bikin hal-hal yang menyenangkan untuk siswa gitu. Kan aku juga sering ngasih ice breaking ya. Itu dari mana? Karena aku dulu ikut HMPS itu selalu jadi acara dan itu aku dapat ice breakingnya ya dari sana gitu. Jadi ketiga itu harus dikantongi dengan baik dan intinya itu sih jangan pernah mau berhenti untuk belajar seperti itu. Karena ilmu terus berkembang ya Kak, jadi nggak usah, jangan berhenti gitu. Jangan merasa puas Betul. akan ilmu yang kita dapat. Oke, mungkin Terus, sekian Kak, apa pertanyaan dari kita. Mungkin boleh dilanjut sama Intan. Ya, boleh aku tutup ya, Kak? oke, Oke, silakan.
Oke, wah nggak kerasa ya Sobat Chemistry, obrolan kita hari ini penuh banget sama cerita menarik dan insight berharga dari kakak alumni kita. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang udah nyempetin waktunya dan berbagi pengalaman luar biasa. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa jadi bekal dan motivasi buat kita semua, terutama yang masih menempuh perjalanan dunia perkuliahan. Podcast ini dipersembahkan oleh Departemen Litbang HMPS Pendidikan Kimia dan akan terus hadir ngasih ruang untuk cerita, inspirasi, dan ilmu dari para alumni hebat kita. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Tetap semangat, berkarya, dan jangan lupa, jadi pendidik nggak cuma ngajarin rumus, tapi juga nyalahin semangat.